Halo Bapak Ibu, ini bab yang pertama atau pengajaran yang pertama mengenai tren-tren yang ada di dalam gereja yang kadang-kadang berbahaya dalam gereja. Dan tren yang pertama adalah mania bernubuat. Mania bernubuat. Studi tentang eskatologi berpusat pada penelitian tentang hal-hal yang terjadi pada akhir zaman. Ini mencakup tentang penggenapan karya Allah di bumi, serta penyempurnaan dan akhir dari dunia itu sendiri. Pada paruh akhir abad yang ke-19 dan memasuki abad yang ke-20, para teolog dan pendeta mulai memprioritaskan studi tentang eskatologi sebagai salah satu topik yang penting bagi gereja. Mengapa hal itu terjadi? Pertama, karena ada perkembangan teologi dan kemajuan yang kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh masyarakat di belahan bumi barat. Ada banyak gagasan baru mengenai masa depan dan gereja berusaha untuk menjawab atau melawan gagasan-gagasan tersebut dengan teori-teori kedaulatan Allah. Kedua, perkembangan di belahan bumi selatan juga turut berkontribusi dalam mengikatnya ketertarikan terhadap hal ini. Para teolog mulai membayangkan potensi dari belahan bumi selatan ini, dan agama Kristen berkembang dengan cepat di wilayah-wilayah yang sebelumnya belum pernah ada. Marxisme dan komunisme juga merupakan faktor yang menyebabkan meningkatkan ketertarikan akan akhir zaman. Teori-teori Marxis mengajarkan bahwa semua sejarah sedang berlomba menuju akhir yang sama. Maka orang-orang percaya ingin menjelaskan apa yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab terkaitan dengan masa depan. Dan kehadiran negara-negara komunis dengan cepat dianggap sebagai musuh Tuhan bersama menjadi sebuah representasi nyata dari Gog dan Magog dalam Yehezkiel pasal 38 atau binatang pertama dan yang kedua di dalam Wahyu pasal 13. Selain itu, adanya ancaman nyata dari perang nuklir di tahun 1950-an dan 1960-an menyebabkan banyak orang berpikir tentang kemungkinan bahwa pada akhir zaman bumi akan musnah terbakar api, sama seperti yang dijelaskan dalam 2 Petrus. Dengan semua peristiwa kontemporer ini, serta kejahatan besar yang muncul dan kekejaman yang dilakukan atas nama kemajuan, seperti Nazi Jerman dan jutaan orang Rusia yang dibantai selama kebangkitan komunisme, tidak mengherankan jika banyak orang di dalam gereja mencari jawaban dari konferensi-konferensi Alkitab tentang akhir zaman dan prediksi eskatologis. Millard Erickson menyebutkan ada 2 kecenderungan yang ada dalam gereja modern ketika memikirkan tentang eskatologi. Salah satunya adalah sikap yang disebut Erickson sebagai eskatomania atau obsesi berlebihan terhadap eskatologi. Ini adalah para pendeta yang terus-menerus memikirkan dan mengajarkan tentang hal tersebut. Mereka membuat bagan, tabel, peta, gambar, dan grafik untuk membuktikan teori-teori mereka. Tidak hanya itu, situasi terkini di Timur Tengah serta ketidakstabilan di sana menyebabkan banyak orang tertarik pada eskatologi dan prediksi tentang peristiwa masa depan. Terkadang seseorang akan memfokuskan seluruh refleksi teologinya pada eskatologi. Itu eskatomenia. Kecenderungan atau pandangan ekstrim lainnya menurut Erickson dapat disebut sebagai eskatofobia
atau ketakutan terhadap diskusi tentang akhir zaman. Para teolog dan pendeta ini jarang sekali membahas, mengajarkan atau berkhotbah tentang eskatologi atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bisa jadi sikap ini muncul sebagai reaksi terhadap eskatomania yang begitu umum terjadi di gereja. Nah, bagaimanakah cara terbaik bagi kita untuk berpikir tentang eskatologi? Paulus membahas hal ini dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dan juga dalam 2 Tesalonika pasal 2 dan 3. Dia ingin agar gereja di Tesalonika memiliki pandangan yang benar tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak memiliki waktu untuk membahas ayat-ayat tersebut di sini. Tetapi yang jelas, eskatologi masih menjadi topik penting dalam teologi sistematika dan harus menjadi bagian penting di dalam ajaran gereja. Kita tidak boleh menolak atau mengabaikannya. Sekalipun kita harus bersungguh-sungguh tentang ajaran ini, kita tidak boleh berspekulasi. Kita dapat memiliki berbagai kesimpulan, tetapi kita tidak boleh membiarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut mengalihkan perhatian kita dari sentralitas Injil ataupun panggilan utama kita. Ingat, kita harus menjaga Injil yang murni. Ada beberapa aspek dari pengajaran Yesus yang belum digenapi. Oleh karena itu, kita hidup dalam pengharapan dan keterbukaan. Sebagai pengikut Yesus, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan peristiwa-peristiwa eskatologis tertentu melalui pengabaran Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa zaman baru dari kerajaan Allah akan digenapi pada waktu Allah dan bukan melalui usaha manusia. Kita harus memprioritaskan apa yang Yesus perintahkan, menjaga kesetiaan kita dan berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan waktunya Yesus akan datang kembali. Kita tidak boleh menjadi sombong atas spekulasi kita, tetapi kita harus belajar dari satu sama lain dan dengan rendah hati membuka diri terhadap kemungkinan bahwa kita bisa salah saja atau telah terpengaruh oleh orang lain yang salah. Kita memprioritaskan apa yang kita ketahui. Yesus akan datang. Puji Tuhan. Fokus pada bab ini atau sesi ini adalah eskatomania. Saya dibesarkan dalam budaya gereja tahun 1970-an dan dalam bagan-bagan serta prediksi-prediksi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada sebuah subbudaya di Amerika Serikat di dalam gereja-gereja Injili yang didominasi oleh ajaran dispensasional. Hal ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Saya teringat akan bagan-bagan panjang yang menjelaskan tentang 7 periode dalam sejarah gereja dan film-film serta buku-buku yang populer di tahun 1970-an. Film Left Behind dan buku-buku seperti itu di tahun 1990-an adalah contoh yang lebih modern. Buku karangan Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth, sangat deskriptif tentang apa yang akan terjadi untuk menggenapi gambaran-gambaran yang membingungkan dan kitab-kitab apokaliptik seperti Daniel dan Wahyu. Hingga saat ini, buku tersebut sudah terjual lebih dari 5 juta eksemplar. Buku ini terinspirasi oleh kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka dan bagaimana peristiwa itu merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat tertentu di dalam Alkitab. Menjelang masa akhir kuliah, setelah saya beralih dari pemahaman Alkitab secara dispensasional ke pemahaman yang lebih Alkitabiah menurut saya, sebuah buku atau pamflet, saya tidak ingat,
diterbitkan dengan judul, saya tidak bercanda, 88 alasan mengapa Yesus akan datang kembali pada tahun 1988. Ketika Yesus tidak datang kembali pada tahun 1988, penulis yang sama menerbitkan sebuah buku dengan judul 89 alasan mengapa Yesus tidak datang pada 1988 dan akan kembali pada tahun 1989. Yang sangat mengejutkan adalah banyak sekali orang yang membeli kedua buku tersebut. Ramalan seperti itu membuat saya menantang obsesi akan hal itu. Jadi saya mulai bertanya-tanya, apakah dispensasionalisme sudut pandang eskatologi yang paling umum di gereja Injili pada saat itu? Apakah itu adalah sesuatu yang sehat bagi gereja? Jadi, apakah dispensasionalisme adalah sesuatu yang sehat? Dispensasionalisme adalah salah satu dari dua alur pemikiran utama di bawah pandangan premilenialisme. Aliran utama lainnya disebut sebagai premilenialisme historis, dan ini mungkin merupakan pandangan tertua tentang milenium dalam sejarah gereja. Dari mulanya sudah ada teori ini bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya di atas dunia ini, tetapi setelah ada masa penderitaan dan penganiayaan di dalam gereja. Dispensasionalisme adalah pandangan terbaru pandangan terbaru dalam bentuk yang paling populer, meskipun ada teori-teori serupa yang telah diajarkan pada abad 17. Bentuk modern dari dispensasionalisme diperkenalkan oleh John Nelson Darby, seorang pendeta gereja Anglikan yang meninggalkan Irlandia dan akhirnya membentuk gerakan Plymouth Brethren pada akhir abad yang ke-19. Gerakan ini kemudian menjadi populer dengan diterbitkannya Scofield Reference Bible pada tahun 1909. Scofield adalah seorang pendukung kuat dari teologi dispensasional dan banyak mempromosikan ajaran ini, mulai dari gereja-gereja Injili di Amerika sampai ke rumah-rumah orang percaya. Mark Knowles, seorang ahli sejarah gereja, menulis, dampak dari Scofield Reference Bible diterbitkan dalam edisi revisi pada tahun 1967 telah meluas melampaui pusat-pusat awal dispensasionalisme dan mempengaruhi spektrum yang luas dari umat Protestan Amerika. Sejak saat itu, hal tersebut menjadi kekuatan bagi kehidupan beragama di Amerika, baik di dalam gereja-gereja Injili maupun di dalam gereja-gereja Pentakosta. Denominasi dispensasionalisme terhadap gereja dominasi dispensasionalisme terhadap gereja di belahan bumi selatan dan timur kemungkinan berhubungan dengan pandangan teologis dari misionaris-misionaris yang berasal dari gereja-gereja Injili dan Pentakosta konservatif di Amerika Serikat dan Inggris. Jadi itu kenapa banyak dari daerah selatan di bumi ini mengikut ajaran dispensasionalisme ini, karena itu dibawa oleh misionaris yang dibesarkan dalam teologi itu. Prinsip pertama dari dispensasionalisme adalah Alkitab harus ditafsirkan secara harfiah. Ini berarti bahwa setiap referensi tentang masa depan bangsa Israel harus ditafsirkan dengan merujuk kepada bangsa Israel yang sebenarnya dan bukan sebagai kiasan dari bangsa Israel rohani atau umat Allah yang dibentuk dalam perjanjian baru. Terkait dengan prinsip pertama ini adalah prinsip yang kedua, yaitu adanya perbedaan yang jelas antara bangsa Israel dan gereja. Hal ini akan dibahas lebih dalam di bab selanjutnya atau di les selanjutnya.
presentasi selanjutnya. Tetapi di sini kita dapat memahami pandangan dispensasional bangsa Israel sebagai suatu hiatus jeda. Kita berada di zaman gereja. Akan ada waktunya di mana gereja akan diangkat sebelum masa kesengsaraan, dan kemudian bangsa Israel akan kembali lagi kepada Tuhan. Jadi, gereja bukanlah umat pilihan Tuhan yang terdiri oleh Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang percaya non-Yahudi yang berada dalam zaman kasih karunia. Bangsa Israel akan dipanggil sekali lagi untuk mendirikan bait suci di Yerusalem dan akan berbalik untuk menerima Yesus sebagai Raja ketika Yesus datang kembali setelah pengangkatan pertama atau pengangkatan gereja. Jadi dalam konsep ini ada dua kedatangan. Ada kedatangan Yesus rahasia yang mana gereja akan diangkat. Ada kedatangan yang nyata, Yesus akan datang. Nah, saya kira ini kekurangan dalam kelemahan dalam teori ini. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Charles Ryrie, Dispensationalism Today, seperti yang dibahas dalam tulisan Erickson, Ryrie memberikan 3 bukti, tanda kutip, tentang perbedaan antara bangsa Israel dan gereja. Yang pertama, kerahasiaan gereja. Karena Paulus berbicara tentang gereja sebagai sebuah rahasia dalam Kolose pasal 1 ayat 26, ini berarti bahwa gereja adalah sesuatu yang baru muncul di zaman perjanjian baru, dan dengan demikian gereja tidak mungkin sama dengan bangsa Israel. Yang kedua, awal mula gereja. Paulus sangat menekankan tentang ketergantungan dan kelahiran gereja pada kebangkitan Yesus Kristus. Gereja dimulai dari sana. Bangsa Israel telah ada sebelum itu. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Gereja baru adalah ada setelah hari Pentakosta, setelah Roh Kudus dicurahkan ke atas tubuh orang percaya. Nah, ada banyak masalah dengan pandangan ini yang akan dibahas nanti, tetapi ini merupakan bagian yang sangat penting dari pandangan dispensasional. Sebenarnya saya tidak setuju dengan ketiga bukti itu tentang perbedaan antara bangsa Israel dan gereja, dan sesi berikutnya kita akan membahas itu. Nah, apa saja bahaya dari dispensasionalisme? Pertama, dengan mengatakan bahwa ada hiatus dalam hubungan Allah dengan bangsa Israel, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian lama belum digenapi. Hal itu hanya disisihkan dahulu. Ini sangat bertentangan dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang, pandangan dispensasional dapat mengarah kepada pemahaman tentang adanya dua Allah. Satu Allah yang bekerja dalam suatu cara dalam perjanjian lama melalui bangsa Israel, dan satu Allah lagi yang bekerja dengan cara yang berbeda dalam perjanjian baru melalui gereja. Kita tahu ini tidak benar, dan kita tahu ini bukanlah apa yang akan dikatakan oleh para penganut paham dispensasional, tetapi kesimpulannya bisa ditarik dari ajaran mereka. Kemungkinan bahaya lainnya adalah penyembahan terhadap bangsa Israel. Negara Israel adalah negara sekuler yang telah didirikan kembali sejak tahun 1948. Meskipun banyak orang Yahudi di seluruh dunia yang mulai merasakan bahwa mereka membutuhkan Yesus, jika kita terus mengklaim bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, itu berarti bahwa seorang dapat dianggap sebagai orang pilihan Tuhan terlepas dari kepercayaan mereka kepada Kristus. Padahal yang beriman kepada Yesus Kristus tanpa memandang ras, etnis, atau latar belakang keluarga. Petrus memahami ini dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Roh Kudus turun ke atas sekelompok orang Yahudi yang percaya kepada non-Yahudi yang percaya kepada Yesus dalam Kisah Para Rasul
Roh Kudus turun ke atas sekelompok orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Roh Kudus turun ke atas sebuah keluarga non-Yahudi dan seisi rumahnya. Tidak ada pembedaan antaranya. Salah satu dampak yang paling meresahkan dari teologi dispensasional dan yang juga berkaitan dengan tema buku ini adalah bagaimana diskusi-diskusi ini dapat mengalihkan perhatian kita dari fokus utama Injil dan misi gereja. Di beberapa kalangan, kepercayaan Anda percaya kepada teori dispensasionalisme atau tidak merupakan ujian bagi pertobatan sejati Anda. Dengan menggunakan logika tersebut, Agustinus bukanlah orang Kristen sejati, demikian pula dengan Martin Luther atau John Calvin. Jadi kalau tidak ikut pengajaran itu, ada dari dispensasionalisme yang mengatakan bahwa Anda belum percaya kepada Yesus karena belum ikut pandangan mereka. Itu bahaya sekali. Nah, salah satu akibat dari eskatomania dispensasional adalah apa yang saya sebut sebagai kegilaan 666 atau menemukan antikristus di balik semua hal atau KTP. Angka 666 tercatat dalam Wahyu pasal 13. Yohanes menulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Kalimat itu dituliskan dalam konteks deskripsi tentang binatang kedua yang akan muncul dari dalam bumi dan menjalankan seluruh kuasa binatang pertama. Pasal 13 dalam konteks alur kitab Wahyu merupakan penjelasan lebih lanjut tentang konflik antara kekuatan naga dan umat Tuhan. Pasukan naga, binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, diberi kuasa untuk berperang melawan umat Allah dan mengalahkan mereka. Ironisnya, ketika mereka menaklukkan umat Allah secara jasmani, umat Allah ternyata memenangkan peperangan secara rohani, seperti yang dinyatakan dalam kekalahan naga oleh karena darah anak domba dan kesaksian umat Allah. Aun mencatat bahwa peristiwa pada pasal 13 adalah refleksi yang menyimpang dari pentabisan anak domba di Wahyu pasal 5. Sama seperti anak domba menerima gulungan kitab yang dimeteraikan dari Dia yang duduk di atas takhta, serta kuasa dan otoritas, demikian pula binatang ini menerima kuasa dan otoritas dari sang naga. Alasan utama dari penderitaan umat manusia adalah karena penolakan mereka untuk menyembah sang naga. Hukuman atas tindakan itu adalah kematian. Siapapun yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Betapa berbedaannya hal ini dari pemerintahan sang anak domba. Para pengikut anak domba dengan sukarela menyerahkan hidup mereka untuk melayaninya, bahkan setia sampai mati. Pengikut binatang itu dibunuh, binatang itu yang dari laut, dibunuh jika mereka tidak menyembahnya. Nebukadnezar juga memerintahkan hukuman yang serupa bagi mereka yang tidak menyembah patung emas yang didirikannya, menurut Daniel pasal 3. Pada bagian awal kitab Wahyu, kita mengetahui bahwa para pengikut Tuhan diberi tanda atau dipisahkan dari murka Allah. Tanda ini bukan untuk mengecualikan mereka dari murka binatang itu. Dalam pasal 13, para pengikut binatang itu menerima sebuah tanda di tangan kanan atau dahi mereka.
sebuah tiruan penghujatan dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Kita melihat dalam ayat yang ke-16 bahwa tidak ada pembedaan dalam hal memperoleh tanda ini. Tanda ini diberikan secara paksa kepada orang kaya dan miskin, kecil dan besar, orang merdeka dan hamba. Bill menyoroti sebuah paralel yang menarik dalam tulisan Apokrifa 3 Makabe pasal 2 ayat 28 sampai 32. Raja Yunani yang jahat memutuskan, tanda kutip, bahwa pintu masuk ke bait suci mereka, orang Yahudi, harus ditutup bagi semua orang yang tidak mau berkorban, bahwa semua orang Yahudi harus didaftarkan dari antara masyarakat umum, bahwa mereka akan mendaftarkan diri harus ditangkap secara paksa dan dihukum mati, bahwa mereka yang telah terdaftar harus ditandai dengan simbol daun Ivy Dionysius pada diri mereka dan dipisahkan dengan hak-hak yang terbatas ini. Nah, penindasan ekonomi adalah tujuan dari pemberian tanda itu. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual atau mengambil bagian dalam sistem perdagangan ataupun di bumi ini tanpa tanda ini. Tanda tersebut adalah nama dari binatang itu. Artinya mereka yang menerima tanda binatang itu adalah miliknya. Mereka yang menerima tanda binatang itu adalah miliknya. Kemudian kita sampai pada ayat 18. Ini adalah ayat yang menarik, yang dituliskan sebagai penjelasan tambahan dari penglihatan tentang kedua binatang itu. Yohanes meminta para pembaca untuk membacanya dengan hikmat, untuk memahami bahwa binatang ini, sang antikristus, dan binatang yang keluar dari dalam laut serta naga itu tidak dapat menyamai kesempurnaan anak domba. Bill menulis 3 kali pengulangan angka 6 memiliki konotasi intensifikasi ketidaksempurnaan dan kegagalan yang dimiliki binatang itu jauh lebih banyak daripada dosa-dosa umat manusia yang telah jatuh. Ayat paralel dari hal ini ada di dalam Daniel pasal 11 ayat 32 dan 33. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat ini akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Orang bijaksana di antara kita, baik di tengah penderitaan ataupun tidak, akan dapat mengetahui jalan si jahat dan memahami betapa perbedaannya jalan itu dengan jalan anak domba. Angka 666 bukanlah sebuah kode untuk sesuatu, juga bukan kesempatan bagi kita untuk bermain numerologi. Apakah yang dimaksud dengan numerologi? Numerologi adalah fiksasi terhadap huruf dan urutannya di dalam alfabet, atau bagaimana sejumlah angka ditambahkan pada hari-hari tertentu atau dengan kombinasi tertentu, atau dengan konfigurasi waktu tertentu. Ini adalah omong kosong, dongeng, atau dengan kombinasi tahyul yang mengalihkan perhatian gereja dari esensi Injil. Ini tren-tren yang berbahaya. Dengan numerologi, setiap nama orang yang berbeda dalam jajaran kepemimpinan, baik dalam pemerintah atau gereja, dapat ditemukan memiliki hubungan dengan 666. Siapapun yang memiliki prasangka terhadap orang lain bisa membiarkan penilaian yang kabur ini atau pengaruh budaya ini mendikta penafsiran mereka terhadap Alkitab dan terhadap penerapan angka 666. Bahaya sekali Bapak Ibu kita pakai atau memaksa angka ini untuk
menjadi simbol untuk orang lain. Ini ketidaksempurnaan dibandingkan dengan anak domba. 777. Tapi bagaimana dengan vaksin COVID atau vaksin lainnya dalam hal ini? Bagaimana dengan KTP? Bagaimana dengan nanoteknologi? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sah. Tetapi kita tidak dapat membiarkan hal-hal yang kurang penting dari pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan perhatian kita dari prioritas Injil dan tugas kita sebagai tubuh Kristus. Pertama, apakah yang dapat kita pelajari dari Alkitab? Paulus adalah warga negara Roma. Dia menggunakan informasi ini dalam beberapa kesempatan, bukan untuk menghindari penganiayaan, tetapi setidaknya untuk menghindari perlakuan yang tidak adil. Dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 25 sampai 28, ia mengemukakan kewarganegaraannya sebelum ia dicambuk oleh pemerintah Romawi. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Bukti apakah yang dimiliki Paulus untuk membuktikan kewarganegaraannya? Peterson menulis bahwa Paulus mungkin membuktikan kewarganegaraannya dengan sertifikatnya atau ini, dipitch, 2 panel kayu kecil yang dihubungkan dengan engsel yang diberikan pada saat kelahiran. Tanda pengenal ini bagi Paulus mungkin setara dengan KTP di Indonesia atau tanda pengenal dari pemerintah yang menunjukkan bahwa seorang adalah warga negara dari negara tersebut. Ini mirip dengan paspor. Semua tanda pengenal atau bukti kewarganegaraan ini didaftarkan secara elektronik sekarang. Ini tidak berarti bahwa hal-hal tersebut adalah prekursor dari tanda-tanda milik binatang itu atau dari kontrol pemerintahan. Kekejaman atau ketidakadilan dari sebuah negara tidak menentukan apakah warga negara tersebut dapat menjadi warga negara atau tidak, atau apakah identitas mereka dicatat pada sebuah kartu tanda identitas atau paspor. Paulus mungkin memiliki sebuah KTP dipitch seperti di situ dari Kekaisaran Romawi yang terkenal karena penjajahannya yang tidak adil atas tanah-tanah asing dan juga kaisar-kaisar yang kejam. Dalam abad pertama ada serangkaian kaisar yang kejam, di mana di bawah pemerintahan kaisar-kaisar tersebut, gereja Yesus Kristus tumbuh dan berkembang meskipun terkadang mengalami penganiayaan. Beberapa orang mungkin takut untuk memiliki identifikasi elektronik karena adanya kemungkinan hubungan dengan pemerintahan satu dunia, one world government, atau kontrol dari si iblis. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu takut. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita juga mengetahui dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 bahwa roh jahat sama sekali tidak berkuasa atas mereka yang telah menjadi milik Yesus. Yesus memiliki segala kuasa. Ini bukan berarti bahwa si iblis tidak berbahaya, tetapi kita tidak perlu takut. Si iblis akan diadili dan dihukum pada akhir zaman. Kita yang menjadi milik Kristus akan diselamatkan. Titik. Tidak ada perdebatan di situ. Jadi kita tidak usah takut terhadap sesuatu atau kira, oh saya tidak tahu kalau ini akan menjadi sesuatu yang diidentifikasikan saya dengan si iblis atau 666. Tidak, kita akan tahu sebagai pengikut Yesus Kristus. Nah,
Hal ini membuat saya ingin membahas tentang kekhawatiran bahwa ketakutan atas vaksin COVID yang terjadi akhir-akhir ini seolah-olah ada rencana untuk mengendalikan kita, atau bahwa melalui vaksin tersebut sebuah chip akan ditamankan di dalam tubuh kita yang suatu saat akan digunakan oleh antikristus. Ini adalah contoh tahyul. Obat-obatan telah lama digunakan Tuhan sebagai salah satu contoh kasih karunia umum bagi umat manusia. Dia telah menciptakan obat-obatan alami dalam tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan yang telah diekstrak untuk tujuan pengobatan. Dan dia telah memberikan kepintaran kepada komunitas medis untuk menemukan cara-cara lain untuk meningkatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit. Kita memang perlu berhati-hati ketika ada obat-obat baru yang diperkenalkan, terutama ketika etika medis turut berperan. Tetapi kita juga dapat bersyukur atas obat-obat yang telah Tuhan izinkan untuk kita temukan, sesuai dengan apa yang telah kita lihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Kita perlu menyeimbangkan rasa syukur dan penggunaan pertolongan medis yang bijaksana dengan anugerah yang lebih besar, yaitu kebaikan dan kemurahan Allah dalam penyembuhan. Penyembuhan bisa terjadi karena ada kuasa Yesus Kristus. Kita harus memuji Tuhan atas hal itu. Banyak dari kita telah disembuhkan atau melihat kesembuhan tanpa menggunakan obat-obatan. Ini tidak berarti bahwa penggunaan obat-obatan adalah salah. Entah itu obat-obat untuk mencegah penyakit seperti vitamin, atau obat-obat untuk menyembuhkan penyakit seperti antibiotik atau Panadol. Kita boleh bersyukur atas hal tersebut. Ketika obat-obat itu tidak tersedia, kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dia dapat bekerja baik tanpa ketersediaan obat-obatan ataupun melalui ketersediaan obat-obatan. Sekarang tentang vaksin COVID yang kontroversial. Vaksin COVID hanyalah sebuah vaksin. Vaksin telah digunakan selama lebih dari 200 tahun. Nyatanya, Jonathan Edwards, seorang pendeta dan teologi Amerika yang hebat di awal abad yang ke-18, adalah pendukung awal vaksin cacar air. Sebaiknya kita membuat keputusan sendiri terkaitan apakah kita akan menerima vaksin atau tidak, sesuai dengan hati nurani kita. Tidak ada salah dengan membuat keputusan itu. Tetapi saya tidak percaya bahwa vaksin itu berhubungan dengan antikristus. Saya percaya para pengikut Yesus akan dapat mengetahui dengan jelas ketika para warga negara diminta untuk menerima suatu tanda dari binatang itu. Tuhan bukanlah pencipta kekacauan, tetapi kedamaian. Dan kita memiliki pikiran Roh Kudus jika kita adalah milik Kristus. Janganlah kita membiarkan tahyul dan perkara-perkara yang kurang penting mengalihkan perhatian kita dari esensi Injil. Seringkali kita mencari sisa-sisa makanan di lantai tahyul dan mengabaikan jemuan makan yang disediakan bagi kita di atas meja, yaitu Injil. Diperlukan suatu penjelasan terakhir tentang tanda binatang itu. Apakah hubungan antara tanda itu dengan tanda hukum Musa yang tercatat di dalam kitab Ulangan, dan bagaimana hubungannya dengan tanda anak domba Allah yang ada pada orang-orang percaya saat ini?
Setelah menyampaikan sebuah perintah terkenal, yaitu perintah yang utama dalam hukum Taurat menurut Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, Musa memerintahkan orang Israel untuk menyimpang perintah tersebut di dalam hati mereka dan untuk mengajarkannya orang Israel untuk menyimpang berulang-ulang kepada anak-anak mereka setiap saat di dalam keluarga. Kemudian dalam ayat yang 8, Musa berkata, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dari generasi-generasi, sama seperti gambar ini di dahi dan di tangan. Orang-orang Yahudi mengartikannya secara harfiah dan menekankan potongan pakaian atau perhiasan di tangan dan di topi mereka agar mereka ingat akan hukum Allah. Sangat menarik bagi saya bagaimana orang Israel harus meletakkan hukum Taurat di tangan dan di dahi mereka. Mereka harus mengingatnya. Hukum itu harus selalu ada di depan mereka. Ini adalah sebuah kiasan untuk menekankan pentingnya hukum perjanjian bagi umat Israel. Identitas mereka sebagai umat Allah yang ditunjukkan oleh kesetiaan mereka pada hukum Allah. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 3, sebelum ketujuh sangkakala penghakiman atas orang fasik dibunyikan, seorang malaikat berseru kepada malaikat lainnya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Juga dalam Wahyu pasal 14 ayat 1, Yohanes melihat Sang Domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144.000 orang yang di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. 144.000 merupakan salah satu angka apokaliptik sempurna, 12 kali 12 kali 1000, yang mengandung makna telah lengkap selesai, yaitu semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari generasi ke generasi sudah dimeterai, sudah ditandai di dahi. Nah, kita memang sudah ditandai di dahi dan di tangan kita. Kita dilingkupi oleh darah Kristus. Kita adalah milik Tuhan. Namanya ada pada kita jika kita adalah milik Yesus, baik secara kiasan maupun secara harfiah. Ini bersifat kiasan karena kita tidak benar-benar memiliki darah yang menetes di tangan atau dahi kita. Kita tidak dapat melihat tanda Kristus itu. Tetapi ini juga bersifat harfiah karena meskipun kita tidak bisa melihatnya, Tuhan melihatnya. Ketika Allah melihat kita, Dia melihat darah anaknya yang menutupi dosa-dosa kita. Namun Tuhan yang ada pada kita adalah bukti dari sifat hati kita yang telah menjadi ciptaan baru. Kita adalah milik Tuhan, bukan milik binatang itu. Demikian pula tanda binatang itu adalah bukti dari hati yang tenggelam ke dalam penyembahan berhala, yang telah berkomitmen untuk menyembah binatang itu dan penolakan terhadap Yesus. Ini ada hubungannya dengan arti 666. Angka ini adalah angka manusia karena merupakan simbol dari berkuasanya aturan manusia, penyembahan berhala di dalam hati seseorang dan bukan aturan Tuhan. Orang yang ditandai dengan penyembahan berhala adalah orang yang menjadi milik dunia, anak-anak dunia. Kita tidak perlu takut apakah kita akan tertipu dan secara tidak sengaja menerima tanda binatang itu. Kita akan tahu karena kita dikenal Allah kita dan kita telah diuji dan kita milik Allah, milik Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 3 mengatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus
tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam gereja. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, di manakah seharusnya pembahasan tentang akhir zaman ini ditempatkan dalam kehidupan gereja? Eskatologi merupakan bagian penting dalam kurikulum teologi sistematika dan sebagian besar sekolah teologi. Dan ini untuk alasan yang baik. Pembahasan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah bagian dari esensi Injil. Yesus disalibkan, mati, bangkit kembali, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang sudah mati. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya berdampak pada moralitas kita, pengharapan kita, dan bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit di dunia ini. Dalam Matius pasal 24 dan 25, Yesus mengajarkan kita beberapa sikap yang harus kita miliki dalam menantikan kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya, yaitu Yesus, Raja kita yang akan datang. Tidak satu pun dari sikap itu yang berhubungan dengan ketakutan atau musuh jiwa kita, atau kesibukan dengan tahyul-tahyul. Kita harus siap sedia karena kita tidak tahu waktu kedatangan Anak Manusia. Yesus berkata dalam Matius pasal 24 ayat 44 bahwa Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita kemudian dipanggil untuk menjadi setia dan bijaksana. Setia dalam cara hidup, menjalani hidup kita dan melayani Tuhan, serta bijaksana dalam cara kita memperlakukan orang lain dan mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Setelah perumpamaan tentang 10 gadis, 5 diantaranya bodoh dan tidak siap sedia, 5 diantaranya bijaksana dan siap sedia, Yesus menyimpulkan inti dari perumpamaan itu dengan perintah, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun atau saatnya. Petrus setelah menjelaskan tentang bagaimana memahami waktu kedatangan Tuhan dan kesabaran yang dia tunjukkan, menasihati kita dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dan 15. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita kembali kepada fokus dan sentralitas Injil. Bagaimana caranya kita menjaga kebenaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali tanpa terganggu oleh obsesi bernubuat? Kita harus menekankan apa yang kita ketahui dari Alkitab, bukan spekulasi yang berasal dari imajinasi para pembicara yang ingin menjual lebih banyak buku. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, bukan kepada siapa yang akan bangkit sebagai antikristus atau tidak. Dan marilah kita mengikuti nasihat Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Inilah pengharapan kita yang terbesar dan harus menjadi fokus kita. Marilah kita menjaga diri dari
diarahkan ke tahyu-tahyu, ke obsesi dengan bernubuat, ke mania bernubuat, dan berfokus kepada ajaran yang ada di dalam firman Tuhan dan sebagian Injil bahwa Yesus akan datang. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa menantikan hari itu. Tuhan memberkati.